Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang sedang dibully oleh teman-temannya yang begitu jahil. Siswa itu dihajar habis-habisan oleh para pembuli, hingga terlihat ia berusaha membalas terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Namun ada yang aneh, dia terlihat seperti berubah menjadi seekor zombie. Para pembuli yang semakin kesal pun akhirnya tak sengaja melempar bocah tersebut dari atas gedung. Ya, siswa yang dibully ini bernama Jinsu. 쫄았냐? Sekarang scene berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Jinsu sedang dirawat. Tak lama kemudian, ayah Jinsu datang menghampirinya. Sepertinya di sini ayah Jinsu sudah tahu kalau anaknya itu adalah seekor zombie. Jinsu yang tersadar dari pingsannya, sekarang malah menanyai keadaan teman-temannya. Di sini Jinsu terlihat masih sangat kesal kepada para pembuli itu, dan ia memang ingin membunuh mereka semua. 진수야. 진수야 그만해. 죽고 싶어? 죽여줄까? Jinsu yang tak mampu mengendalikan amarahnya malah menyerang ayahnya sendiri. Dengan terpaksa, ayah Jinsu memukul kepala Jinsu dengan sebuah buku yang bertuliskan lambang salib. Jinsu lalu dibawa kabur oleh ayahnya dengan dimasukkan ke dalam sebuah koper. Di sini saya mengira kalau Jinsu telah mati. Namun ternyata Jinsu masih hidup. Dan inilah All of Us Are Dead. Scene berganti memperlihatkan suasana sekolah yang terlihat seperti biasa-biasa saja, di mana semua guru bersiap untuk pulang dan siswa sedang piket untuk membersihkan kelas. Sementara beberapa siswa lain juga sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler mereka masing-masing. Begitu semua siswa telah keluar dari kelas, terlihat seorang siswi yang baru bangun dari tidurnya. Ia lalu dikagetkan dengan seekor tikus yang berada di ruang praktek. Karena melihat tikus tersebut lucu, ia pun memasukkan tangannya ke dalam sangkar. Namun tak disangka, tikus itu tiba-tiba berubah menjadi agresif dan menggigit tangan siswi itu. 야. 아씨, 말 되게 안 듣네. Kemudian muncul sosok seorang guru yang ternyata itu adalah ayah Jinsu yang diperlihatkan di awal film tadi. Setelah menyadari tangan gadis tersebut telah digigit oleh tikus, ayah Jinsu langsung menarik gadis tersebut kembali ke dalam kelas. Kemudian kita diperkenalkan dengan Chungsan dan teman-temannya. Di sini, Chungsan dengan terpaksa mentraktir ketiga temannya di restoran ibunya yang baru saja pindah. 오늘 레시피 새로 만든 거 테스트 하신대. 엄마가 은주한테 친구들 데려오랬대. 야, 우리 넷이 더블 데이트냐? Ketika makan, mereka pun membicarakan tentang rumor Pak Lee. Ya, Pak Lee ini adalah ayah dari Jinsu, yang juga merupakan seorang guru sains di tempat mereka bersekolah. Beredar rumor kalau akhir-akhir ini Pak Lee beraroma bau mayat busuk. Keanehan itu terjadi setelah anaknya Jinsu yang sering dibully hilang. Pak Lee juga terkenal sebagai guru IPA atau guru sains yang sangat jenius.
삐딱대잖아. 천재가 잘 미친다잖아. Sementara itu, siswi yang digigit oleh tikus tadi ternyata masih hidup dan sekarang disekap oleh Pak Li di ruang kelas. Keesokan paginya, Sung Chan pergi ke sekolah bersama salah satu temannya yang bernama Unju. Mereka berdua terlihat sangat dekat sekali dan seperti memiliki suatu hubungan yang sangat spesial. 진짜. 들어. Semua siswa berlarian tergesa-gesa agar tidak telat masuk sekolah. Sayangnya di sekolah terjadi hal yang sedikit tidak mengenakan. Kelompok pembuli yang membuli Jinsu kemarin sedang memberikan pelajaran kepada murid yang telah memberikan informasi kepada guru kalau hilangnya Jinsu ada hubungannya dengan mereka. Kelompok pembuli itu memaksa siswi perempuan untuk membuka bajunya, lalu mereka merekam kejadian itu. 이 새끼야. Tak lama kemudian, datang seorang siswa yang bernama Suhyo. Meski bisa melerai, namun Suhyo tak bisa membantu banyak karena para pembuli itu mengancam akan menyebarkan video wanita tersebut kepada orang lain. Siswi itu pun tak bisa berbuat apa-apa dan memilih untuk mengikuti semua perintah dari para pembuli itu. 나 니네 엄마랑 배치는 거 알지? 배치를 먹어. 나도 돼. 형, 내일 2배로 당해. Sesampainya di kelas, semua siswa mengumpulkan ponsel mereka masing-masing. Guru juga menanyakan salah satu siswa yang tidak masuk. Dia adalah Kim Hyun-ju, siswi yang digigit oleh tikus dan disekap oleh Pak Li kemarin. Kemudian seorang siswa memberikan informasi kepada guru kalau dia melihat Hyunju terakhir kemarin saat membersihkan ruang sains. Guru wanita itu lalu pergi mencari Hyunju ke ruang sains dan bertanya kepada Pak Li. Namun di sini Pak Li tak memberikan jawaban dan malah menyembunyikan keberadaan Hyunju. Sebenarnya saat ini Pak Li sedang berusaha untuk mengembangkan obat agar menahan perkembangan virus di dalam tubuh siswa itu. Namun sayangnya sudah tidak ada lagi harapan untuk sembuh bagi Hyunju. 살려달라고. 희망 같은 거 갖지 마. Pak Li akhirnya mengajar di dalam kelas dan membahas tentang virus. Namun di dalam kelas itu, para pembuli masih sibuk mengerjai wanita yang ia bully tadi pagi. 인류는 바이러스와의 싸움에서 단 한 번도 이긴 적이 없어. 이 기생충의 최종 목적지는 새야. 스스로 높은 곳에 올라가 새의 먹이가 되게 만들어. 이보다 기생충의 생명 의지가 더 강해서 그런 거야. 의지야말로 고개를 들어야지. 그럼 교과서가 틀린 거예요? Sementara Hyunju terlihat semakin dikuasai dan berubah menjadi zombie. Dan sayangnya ikatannya terlepas karena kekuatan tangan Hyunju yang telah menjadi zombie. Tak lama kemudian, kelas Suhyo yang tengah asik belajar pelajaran bahasa Inggris tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Hyunju yang sedang terluka. Di sini Hyunju mengatakan dengan jelas kepada semua orang kalau dia telah diikat oleh Pak Li di ruang laboratorium sains. Kemudian guru memerintahkan Suhyo untuk membawa Hyunju ke ruang UKS. Semua orang kaget melihat Suhyo membawa Hyunju berlarian di lobi.
Sesampainya di UKS, petugas pun langsung memeriksa Hyunju yang ternyata suhu tubuhnya sangat rendah. Hyunju dengan setengah kesadarannya memberitahu semua orang kalau dia telah disuntik sesuatu oleh Pak Lee. Keadaan Hyunju semakin memburuk. Ia bahkan beberapa kali mencoba menggigit orang di sekitarnya. Di ruang kelas, semua orang mulai membicarakan tentang Hyunju. Ternyata Hyunju juga merupakan salah satu dari pembuli yang menghajar anak dari Pak Lee. Mereka juga mulai mengungkit-ungkit rumor mengenai Pak Lee. Karena ternyata bau Hyunju sama dengan bau Pak Lee, yaitu seperti bau mayat hidup. Sungchan juga mulai khawatir kepada temannya Unju karena dia mendapatkan kabar kalau tangan Unju digigit oleh Hyunju. Sungchan yang khawatir pun langsung pergi ke UKS untuk menemui Unju. Namun sayangnya sesampainya di UKS, Sungchan tak menemukan apapun. Hyunju akhirnya dilarikan ke rumah sakit, yang ternyata salah satu petugas itu adalah ayah dari Unju, yang khawatir melihat tangan anaknya terluka. Karena Unju bisa berduaan dengan Suhyo, Unju mengambil kesempatan itu untuk mengatakan perasaannya kepada Suhyo. Namun Suhyo memilih untuk tidak menjawab karena dia mengira Unju berpacaran dengan Sungchan. Kemudian tiba-tiba Sungchan pun datang. Unju yang kesal pun pergi meninggalkan mereka berdua. Pak Lee kaget melihat Hyunju yang sudah tidak ada di ruang lab. Kemudian para guru pun datang dan meminta penjelasan Pak Lee. Pak Lee yang menyadari Hyunju telah dibawa ke rumah sakit berusaha menyusulnya karena seharusnya Hyunju harus dikarantina. Sementara itu kepala sekolah yang egois hanya mementingkan nama sekolah jika kasus ini tersebar keluar. Pak Lee yang kesal kemudian pergi dan tiba-tiba para polisi pun datang. Sialnya, perawat UKS ternyata juga telah digigit oleh Hyunju. Ia pun mulai merasakan efek dari virus itu dan perlahan-perlahan berubah menjadi zombie. Keadaan di sekolah masih seperti biasa-biasa saja. Semua murid istirahat untuk makan siang. Tak lama kemudian, para pembuli yang berjalan melewati ruang UKS tak sengaja melihat perawat yang bertingkah aneh. Mereka pun berencana untuk merekam perawat tersebut agar ia diberhentikan. Lalu tiba-tiba, mulai dari menggigit siswa pembuli, virus itu mulai menyebar ke seluruh sekolah. Sementara itu di atap gedung sekolah, siswi yang bernama Eunji berencana akan bunuh diri. Karena videonya yang telah direkam oleh para pembuli, mereka mengancam akan menyebarnya ke internet. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan orang-orang yang terjun dari jendela kelas. Keadaan semakin mencekam sampai ke ruang makan, di mana tempat Sungchan dan Eunju berada.